Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Hayati, NIM 001. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, abstrak, yang kedua, pendahuluan, yang ketiga, metode, yang keempat, hasil dan pembahasan, yang kelima, kesimpulan, yang keenam, ucapan terima kasih, dan yang ketujuh, referensi. Abstrak. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan karakter peduli lingkungan di SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin di masa pandemi COVID-19. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Permasalahan dalam pengembangan pendidikan karakter menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu siswa sering membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan kerusakan kelestarian lingkungan di sekolah. Pendidikan karakter peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitar dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang kedua, pendahuluan. Pendidikan karakter peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Pendidikan karakter yang ditetapkan Kementerian Pendidikan yang berjumlah 18 karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Nilai atau karakter tersebut adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Berdasarkan surat edaran tersebut di atas terlihat jelas dan proses pembelajaran yang bersifat pengembangan karakter siswa. Namun pada kenyataannya pembelajaran daring yang dilakukan di masing-masing sekolah hanya bersifat pengembangan kognitif siswa saja. Siswa hanya diberikan tugas serta guru menerangkan dari setiap mata pelajaran saja, tanpa bertanya apakah siswa sudah mandi atau siswa sudah berada di tempat yang cocok untuk belajar. Padahal tugas seorang guru tidak hanya membangun kognitif siswanya tetapi juga harus dapat membangun dan menanamkan nilai karakter kepribadian yang baik bagi para siswa. Ada beberapa nilai pendidikan karakter yang diantaranya dapat menjadi acuan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, disiplin. Disiplin yang merujuk pada patuh dan tertibnya peserta didik dalam mentaati peraturan. Yang kedua, jujur. Ketika ujian ataupun mengerjakan tugas dari guru, peserta didik lebih cenderung mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh karena guru memantau dari kelas. Yang ketiga, tanggung jawab. Dalam sistem tatap muka, peserta didik biasanya ada aktivitas piket harian. Hal tersebut ditujukan untuk melatih peserta didik agar bertanggung jawab terhadap tugasnya. Berbeda ketika sistem daring yang mana anak-anak lebih cenderung dan tidak memikirkan lingkungan sekitar karena merasa sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Ketiga yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Pendidikan karakter sebagaimana yang kita ketahui adalah pendidikan yang menanamkan kebiasaan kepada manusia ataupun siswa tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham mana yang benar dan salah, mampu merasakan nilai yang baik dan bisa melakukannya.
Peduli lingkungan didefinisikan sebagai sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Implementasi karakter pendidikan lingkungan menurut Yulianda tahun 2015 menjelaskan bahwa untuk membangun kepedulian terhadap kelestarian lingkungan agar dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Penanaman karakter sejak dini dapat menjadi dasar yang kuat bagi penanaman karakter peduli lingkungan. Karakter peduli lingkungan dapat ditanamkan berdasarkan kurikulum sekolah maupun program-program yang sudah direncanakan di sekolah. Setiap sekolah harus mampu menanamkan karakter peduli lingkungan. Adapun beberapa indikator yang harus dicapai oleh sekolah dalam rangka menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan. Yang pertama, pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan. Menyediakan kamar mandi dan air bersih, pembiasaan hemat energi, membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik, melakukan pembiasaan, memisahkan jenis sampah organik dan anorganik, penugasan pembuatan kompos dan dari sampah organik, menyediakan peralatan kebersihan. Guru dan orang tua harus memiliki tujuan yang sama agar pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Guru memberi pengajaran dan orang tua memahamkan, ibarat seorang guru memberi buah mangga dan orang tua mengupaskannya. Tentu saja anak akan lebih bersemangat memakannya. Bukan hanya itu, pemantauan orang tua kepada anak dalam menggunakan teknologi juga sangat penting. Siswa menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, selalu mencuci tangan, berjemur di bawah sinar matahari, menghindari kerumunan, istirahat yang cukup, melakukan olahraga ringan, tetap berada di rumah selama masa pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan tubuh dengan makanan yang bergizi agar imunitas tubuh tetap terjaga. Dengan kegiatan menjaga lingkungan dapat meningkatkan karakter peduli lingkungan kepada siswa. Yang kelima adalah kesimpulan. Pembelajaran daring di masa pandemi ini memang tidak mudah, perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai subjek pendidikan. Pendidikan yang baik adalah proses yang bukan sebatas memberi dan menerima pembelajaran. Namun di balik itu ada sikap positif yang mampu tumbuh, yaitu karakter yang baik dan santun. Pembelajaran daring akan dirasa tidak menyulitkan apabila direspon dan dihadapi dengan sikap yang tepat, sehingga dapat menjadi metode pembelajaran yang bagus. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki generasi yang berkarakter kepribadian yang baik, tidak hanya cerdas, ilmu, dan pengetahuan saja. Yang keenam, ucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayah, sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah. Yang kedua, terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberi semangat serta dukungan. Yang ketiga, terima kasih kepada Ibu Amai selaku narasumber di SD Muhammadiyah 9 Tanggulangin yang sudah mengizinkan saya melakukan observasi untuk menyelesaikan tugas artikel ilmiah. Yang keempat, terima kasih kepada teman-teman atas masukan serta dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas artikel ilmiah dengan baik. Berikut adalah referensi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.